Kayaknya dunia lagi tegang banget ya akhir-akhir ini. Banyak yang khawatir soal konflik global, perang besar, rasanya di mana-mana orang ngomongin itu. Tapi hari ini kita bakal lihat sebuah sudut pandang yang unik dan jujur aja cukup mengejutkan langsung dari Indonesia. Oke, jadi pertanyaannya, di tengah dunia yang lagi panas-panasnya ini, posisi Indonesia tuh sebenarnya gimana sih? Apakah kita bakal jadi pemain kunci atau cuma jadi penonton di pinggir lapangan? Atau jangan-jangan ada peran lain yang sama sekali nggak kita duga? Dan ini dia klaim utamanya, sebuah pernyataan yang super berani kan, belak-belakan banget dari sumber yang kita bedah hari ini. Pernyataan ini seolah-olah ngebalikin semua perkiraan orang dan jadi inti dari pembahasan kita. Yuk kita cari tahu apa sih yang ada di balik keyakinan ini? Kita masuk ke bagian pertama. Nah, yang penting banget buat kita pahami di awal, argumen ini tuh bukan soal kuat atau lemahnya militer kita, bukan soal alutsista. Ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal pola pikir, soal mentalitas unik sebuah bangsa yang terbentuk ribuan tahun. Jadi gini fondasi pemikirannya. Sumber ini bilang akar dari semua perang di dunia ini cuma satu, rebutan. Entah itu rebutan tanah, minyak, pengaruh, apapun itu. Perang itu meletus ketika satu pihak ngerasa, "Hei, itu punya saya, diambil, saya harus rebut kembali." Nah, dari ide tadi, disinilah letak bedanya Indonesia. Menurut analisis ini, pemicu utama perang itu, rasa ingin merebut kembali sesuatu yang hilang, secara budaya dan sejarah itu nggak begitu kuat di sini. Unik banget kan? Sebuah pengecualian di panggung dunia. Terus, gimana sih cara pikir ini kelihatan di dunia nyata? Nah, sumber kita ini nyebutnya sebagai budaya berbagi. Tapi mungkin bukan berbagi dalam arti yang positif ya. Ini lebih ke kecenderungan untuk merelakan sesuatu daripada harus ribut dan konfrontasi. Nah, coba deh, kita lihat contoh-contoh spesifik yang dikasih di sini. Ada emas kita yang ditambang Amerika, biji besi yang dikeruk Korea, hasil laut yang diambilin tetangga, bahkan tanah dan pasir kita dipakai buat nambahin luas negara lain. Di semua kasus ini, respon kita sebagai bangsa bukan angkat senjata buat merebutnya kembali. Jadi, poin kuncinya di sini. Pola yang kelihatan dari semua contoh tadi itu bukan perlawanan, tapi akomodasi. Sikapnya lebih ke, ya sudahlah, biarkan saja, daripada harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, inilah inti argumen kenapa pemicu perang itu dianggap nggak ada di sini. Pasti pada nanya kan, kok bisa sih punya mentalitas kayak gitu? Kenapa bisa terbentuk cara pikir yang seperti ini? Nah, untuk jawab itu, kita harus mundur jauh ke belakang, lihat akar geografis dan sejarah Nusantara kita. Slide ini ngegambarin teorinya dengan jelas banget. Coba bayangin kontrasnya. Di satu sisi, ada daerah di mana satu-satunya sumber air dalam ribuan kilometer persegi direbut. Wah, itu urusan hidup dan mati. Jelas bakal diperjuangkan habis-habisan. Di sisi lain, ada Nusantara, di mana kalau kamu diusir dari satu tempat, ya tinggal jalan aja beberapa kilo, kamu bakal nemu sungai baru, buah-buahan baru, kehidupan baru. Dampaknya gede banget. Ketika alam begitu melimpah, tanah itu sendiri, wilayah kekuasaan, jadi nggak sepenting itu. Maksudnya bukan jadi sesuatu yang layak buat diperjuangkan sampai mati. Ada hal lain yang dianggap lebih berharga. Nah, ini jadi menarik. Kalau bukan tanah yang diperebutkan, terus kerajaan-kerajaan besar kayak Sriwijaya sama Majapahit dulu perangnya buat apa dong? Nah, ini jawabannya. Sumber kita menyebutnya perang tenaga kerja. Jadi masalahnya dulu itu bukan kurang lahan. Lahan mah luas banget dan kosong, tapi kurang orang buat ngegarapnya. Jadi tujuan perangnya bukan buat ngebunuh musuh, tapi justru buat nangkep mereka hidup-hidup dan dijadiin tenaga kerja. Satu kalimat sederhana ini ngerangkum semuanya. Fokusnya benar-benar beda. Bukan buat menaklukkan wilayah dan mengibarkan bendera, tapi buat mengumpulkan sumber daya manusia. Ini benar-benar mengubah cara kita mandang sejarah konflik di wilayah kita. Oke, itu kan cerita zaman dulu ya, terus apa hubungannya sama kita sekarang? Nah, menurut sumber ini, pola pikir kuno itu ternyata masih hidup sampai sekarang loh, dalam cara kita berinteraksi sehari-hari. Analogi ini benar-benar bikin kita mikir. Coba bayangin situasi ini ya, ada preman minta uang kamu, padahal itu jelas-jelas hak kamu. Logikanya, kamu harusnya melawan dong. Tapi menurut sumber ini, respon yang lebih umum terjadi adalah, ya udah kasih aja biar cepat beres, biar nggak ada konflik. Walaupun tahu itu salah, konfrontasi itu dihindari. Dan disinilah kuncinya. Sumber ini bilang, cara seorang menghadapi preman di lingkungannya itu bisa di-scale up, bisa diperbesar, jadi cerminan cara negara kita menghadapi sengketa sumber daya di panggung internasional. Pola pikir merelakan demi menghindari konflik ini katanya berlaku di semua tingkatan.
Jadi kita udah ngebahas sebuah argumen yang cukup provokatif ya, bahwa Indonesia karena sejarah kelimpahan alamnya, jadi punya semacam kekebalan alami terhadap pemicu perang. Perspektif yang kuat banget, tapi ini juga meninggalkan kita sama satu pertanyaan besar di akhir. Kalau pola pikir ini emang bikin kita aman dari perang, apa ada konsekuensi lain? Apa dampaknya, baik atau buruk, buat kemajuan dan kedaulatan bangsa kita dalam jangka panjang? Nah, ini yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng.